Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Dengan saya pagi ini Budi Setiawan. Hari ini saya bukan mau kultum, bukan mau ceramah, tapi kita akan berdiskusi dikit tentang SEO. SEO dalam apa? SEO dalam YouTube, khususnya dalam YouTube. Yang pagi ini kita akan membahas dua hal saja, tidak banyak-banyak, dua hal saja. Yang pertama adalah tentang metadata dalam YouTube. Yang kedua adalah tentang user management atau user experience dalam YouTube. Baik, mungkin pertama-tama kita akan berangkat dari SEO. Apa itu SEO? SEO itu adalah singkatan dari Search Engine Optimization. Apa itu Search Engine Optimization? Ilustrasinya begini. Sekarang itu kan semua serba online. Pebisnis atau kita sebagai makhluk individu yang berinteraksi, kita sekarang semua sudah serba go online. Untuk bisnis, kalau zaman sekarang itu kalau bisnis itu nggak pakai online itu kayaknya susah berkembang. Jadi orang-orang akan berbondong membuat situs, membuat sosial media, YouTube, dan lain sebagainya. Nah, agar para pelanggannya menemukan situs mereka, agar para pelanggannya menemukan YouTube mereka, apa yang mereka lakukan? Biasanya mereka akan mencari dalam search engine. Nah, itulah mengapa SEO itu penting. Bayangkan, kita punya situs, kita punya YouTube, kita punya sosial media. Kalau orang nggak bisa nemuin itu, bagaimana bisnis kita berkembang? Nah, khususnya zaman sekarang juga ada namanya kerjasama dengan AdSense. Jadi, banyak orang yang bisa berafiliasi dengan AdSense, Google AdSense, yang bisa mencari uang lewat internet. Mereka membuat website, mereka membuat YouTube, kemudian mempublish iklan dari website dan YouTube mereka, sehingga mereka mendapatkan uang. Oleh karena itu, maka sangat penting kita memahami apa itu SEO dan mempelajari bagaimana search engine bekerja, bagaimana search engine meranking baik situs, baik YouTube, dan lain sebagainya, agar kita bisa terjamah oleh pelanggan kita, sehingga kita bisa bisnis kita berkembang, kita mendapatkan uang dari AdSense, dan lain sebagainya. Tapi dalam hal ini saya akan khusus membicara soal Google dan YouTube. Kenapa Google dan YouTube? Karena sebagaimana kita tahu, Google dan YouTube adalah search engine utama yang memiliki banyak database, banyak indeks, dan banyak viewer. Baik, sesuai dengan janji saya di awal video ini, saya akan menjelaskan dua hal utama. Yang pertama adalah metadata, yang kedua adalah user experience. Nah, kita akan masuk ke metadata. Apa sih itu metadata? Begini. Jadi metadata itu sesuatu yang diperlukan oleh, kalau di Google itu ada namanya Googlebot. Googlebot itu adalah alat untuk mengindeks, alat yang digunakan oleh Google untuk mengindeks, mengcrawler bagaimana sebuah situs, bagaimana sebuah YouTube, ciri-cirinya seperti apa, judulnya seperti apa, kemudian topiknya dia seperti apa. Nah, dia akan mengindeks itu, kemudian dia akan mengurutkan dalam library-nya. Ada perbedaan antara bagaimana cara mengindeks di YouTube dengan bagaimana cara mengindeks di google.com. Dua-duanya antara google.com dan YouTube itu punyanya Google, tapi ada perbedaan seperti yang dijelaskan oleh Matt Cutts, yaitu seorang software engineer yang merupakan tim dari Google yang baru-baru ini mempublish video bagaimana cara search engine Google mengindeks. Kalau bagi yang suka blogging pasti tahu, jadi meta tag itu terdiri dari judul, title, description, dan keyword. Nah, untuk keyword tagging ini sekarang sudah dihapus. Itu sudah dijelaskan oleh Matt Cutts. Tapi kalau di YouTube, tagging ini masih berfungsi. Kenapa? Mungkin begini, bayangan saya itu kalau kita buat situs, itu kan banyak dengan kalimat, banyak dengan keyword. Jadi itu mungkin alat bacanya Google itu lebih gampang membaca itu ketimbang membaca sebuah video. Baik, hal-hal yang terkait dengan metadata yang perlu Anda perhatikan atau Anda perlu waspadai yaitu terkait dengan relevansi dan akurasi. Mengapa demikian? Karena sekarang itu kalau misalkan di google.com, search engine google.com, itu kalau misalkan Anda memposting sesuatu yang tidak ada relevansinya dengan judul, misalkan Anda tuh suka clickbait, jadi Anda membuat sebuah topik, membuat sebuah bahasan dengan judul yang tidak tepat dengan itu, maka kalau Google sampai tahu itu, maka Google bisa melakukan de-index. De-index itu apa artinya? Artinya kalau misalkan sampai ketahuan oleh Google Anda melakukan sesuatu yang
tidak relevan dengan apapun itu, maka Google akan mendeindeks, yaitu situs Anda tidak akan muncul di search engine, atau bahkan situs Anda itu akan diblok oleh search engine. Nah, kalau di YouTube seperti apa? Kalau di Google ada deindex, kalau di YouTube ada demonetize. Artinya apa? Jika Anda membuat suatu bahasan, kemudian Anda meletakkan deskripsi yang tidak tepat, judul yang tidak tepat, tagging yang tidak tepat, dan itu sampai ketahuan oleh pihak YouTube, pihak Google, maka video tersebut tidak akan dapat dimonetize karena itu melanggar ketentuan komunitas YouTube dan pedoman dari YouTube. Oleh karena itu, untuk menjaga reputasi Anda, untuk mempertahankan Google AdSense Anda, sayang kan kalau misalkan kita punya viewers banyak di website kita atau di YouTube kita, tapi ternyata kita di de-index atau di demonetize oleh YouTube, kita akan merasa kehilangan aset. Jadi penting banget untuk menjaga reputasi Anda melalui menjaga relevansi dan akurasi dari topik bahasan yang Anda post baik di Google maupun di YouTube. Oke, yang kedua kita akan membahas soal user experience. Sebenarnya ini yang lebih penting ketimbang metadata. Jadi kalau metadata itu digunakan biasanya oleh YouTube, oleh Google itu hanya di awal-awal. Bagaimana cara kerjanya? Misalkan kita punya YouTube, kita membuat sebuah video baru, kita memasang title, kita memasang description, kemudian kita memasang keyword. Nah, begitu kita publish itu, kita posting, maka YouTube itu akan berbaik hati. Mereka akan istilahnya memprioritaskan video kita agar supaya bisa ditonton oleh subscriber kita atau viewer-viewer lain, yaitu dengan cara mereka akan mempublish dengan tagging new. Apa itu tagging new? Jadi taggingnya kalau kamu buka youtube.com, kemudian kamu mencari sebuah topik apapun, misalkan kamu men-searching Barcelona versus Real Madrid. Begitu kamu searching di search box akan muncul video Barcelona versus Real Madrid. Nah, itu akan ada ciri-ciri, akan ada tulisan new, yaitu tandanya itu adalah video yang baru saja diposting ketimbang video-video yang lebih lama. Jadi video yang lama ada, tapi ada video yang baru. Nah, video yang baru itu ada tulisan new-nya itu. Itu adalah kebaikan hati YouTube oleh para uploader, ada pada YouTuber yang baru saja mengupload videonya ke YouTube. Berbicara soal user experience, seperti yang saya jelaskan tadi, bahwa user experience itu sebenarnya lebih penting daripada metadata. Kenapa? Karena user experience itu adalah semacam, jadi Google itu menyenangi orang-orang yang memposting sesuatu di website atau memposting sesuatu di YouTube untuk memberikan pembelajaran, untuk memberikan pengalaman banyak kepada para penontonnya. Jadi kalau user experience itu begini, kita mengupload video di YouTube, kemudian video itu disenangi, banyak ditonton, banyak di like, banyak di share, apapun itu yang intinya adalah berinteraksi dengan video itu, maka YouTube akan memprioritaskan video-video seperti itu. Sehingga konsekuensinya adalah YouTube akan memudahkan orang untuk menemukan video itu. Misalkan kita men-searching keyword apapun, nanti kelihatan tuh di sebelah kanan mana video yang akan direkomendasikan oleh Google. Biasanya ciri-cirinya adalah dia like-nya tuh banyak, komennya banyak, viewernya banyak. Kalau nggak percaya, silakan aja dibuktikan. Jadi oleh karena YouTube memprioritaskan video-video yang berkualitas baik, yaitu dengan ciri-ciri banyak like, banyak komen, banyak share, maka tips yang bisa saya sampaikan kepada Anda adalah jika Anda mempunyai video YouTube, kemudian ada yang mengkomen, baik itu komen baik atau komen pedas, jangan dihapus. Kalau bisa Anda reply. Reply-nya tuh tekniknya begini, tips dari saya. Reply-lah dengan agar mereka mau mereply lagi gitu. Kalau misalkan mereka menghina, apaan video apa nih, video jelek gitu, misalkan, jangan kemudian kamu mendelete komen itu, tidak, tapi kamu mereply komen itu dengan cara, terima kasih bang, oh ya bang, BTW abang dari mana ya? Jadi kalau kita bertanya, maka orang itu nanti suatu saat dia akan melihat di notifikasinya, baik dia di emailnya atau di dashboardnya ada notifikasi yang menyatakan bahwa komennya dia telah di-reply oleh pemilik atau siapapun. Jadi semakin banyak interaksi dalam sebuah video, maka ranking dari video itu akan tinggi, akan mudah dicari orang, akan berada di halaman pertama dari search engine. Baik, hal berikutnya adalah tentang watch time. Apa itu watch time? Watch time itu adalah durasi
tonton. Jadi kalau misalkan Anda memposting video, kemudian akan ada orang yang menonton video itu waktunya berbeda-beda. Ada yang menyukai video Anda sehingga dia menontonnya lama, ada yang segera meninggalkan. Nanti di dashboard Anda itu akan terlihat bagaimana YouTube itu menghitung rata-rata dari durasi orang menonton video tersebut. Makin lama orang menonton itu, rata-ratanya makin lama, itu indikasi bahwa video Anda itu bagus. Nah, itu jadi durasi itu menentukan kualitas. Kemudian yang kedua adalah saya akan memberikan tips bagaimana memperpanjang durasi tontonnya. Adalah yang pertama itu usahakan pertama kali di awal video itu usahakan Anda mampu mempertahankan penonton itu paling tidak 15 detik. Misalkan seperti apa? Misalkan di awal video ini, jadi saya memperkenalkan nama, saya memperkenalkan tujuan, saya memperkenalkan kita mau ngapain sih hari ini, sehingga dengan seperti itu orang akan mendapatkan gambaran dari itu yang saya menontonnya untuk apa sih. Oh, ternyata kalau saya menonton ini saya akan mendapatkan hal ini. Jadi dia akan memutuskan untuk menonton sampai akhir video. Baik, yang berikutnya saya akan memberikan ini sesuatu yang informasi bagi Anda. Jadi tentang watch time itu, kalau misalkan ada video yang durasinya 10 menit ditonton oleh orang paling lama 5 menit. Kemudian ada video yang durasinya 3 menit ditonton full, artinya 100%. Yang tadi 10 menit ditonton 5 menit artinya 50% retensinya. Yang kemudian ada video 3 menit ditontonnya 3 menit artinya sampai selesai, artinya retensinya 100%. Mana yang lebih diprioritaskan oleh YouTube? Apakah Anda bisa tahu? Nah, ini misteri, tapi ini penting mungkin ya. Jadi yang diprioritaskan oleh YouTube adalah video dengan durasi yang panjang. Mengapa? Karena bagi YouTube itu video durasi yang panjang itu akan membuat peluang YouTube itu akan ditonton lebih lama. YouTube menyenangi orang berlama-lama di YouTube-nya. Kenapa? Karena di dunia ini sebenarnya ada ranking dari situs-situs yang memiliki kualitas bagus. Indikatornya adalah orang mau berlama-lama di situs itu. Jadi kalau misalkan Anda mempublish video yang durasinya panjang atau Anda mempublish video yang durasinya pendek, yang durasinya panjang ini akan lebih dihargai oleh YouTube karena dia akan membuat orang berlama-lama di YouTube. Nah, yang berikutnya adalah berkaitan juga dengan durasi menonton adalah YouTube menyenangi orang-orang yang membuat dia penonton-penonton itu berlama-lama di YouTube. Salah satu alat ukur dari YouTube adalah watch session. Watch session itu adalah bagaimana orang bisa berlama-lama dalam suatu topik bahasan. Misalkan Anda mempunyai postingan tentang otomotif. Jadi bagaimana mengganti ban mobil, misalkan gitu. Jadi ada orang menonton video Anda, bagaimana mengganti ban mobil. Kemudian dari video itu, dia bisa meloncat ke video berikutnya yang satu topik, artinya apa? Relevan. Jadi kalau misalkan ini topiknya otomotif, kemudian dari habis menonton video Anda, dia meloncat ke video yang lainnya, maka sebenarnya dia sudah menambah durasi tontonnya, durasi tonton atau durasi keberadaan dia di YouTube itu. Sehingga video Anda ini akan diprioritaskan oleh YouTube. Kenapa? Karena video Anda ini memberikan pengalaman yang banyak kepada penonton, memberikan ilmu yang banyak pada penonton, dan mempertahankan penonton itu tetap berada dalam situs YouTube. Sehingga dari alat ukur yang namanya watch session ini, video Anda akan diprioritaskan oleh YouTube untuk di ranking di halaman yang paling depan. Oke, yang berikutnya masih berkaitan dengan yang tadi. Jadi kalau YouTube tuh menyenangi orang-orang yang akan berlama-lama di YouTube, salah satunya kita bisa membuat seperti itu adalah dengan membuat playlist. Playlist itu apa itu? Jadi playlist itu mungkin kita akan menggolongkan video-video kita. Dari sekian banyak video kita bisa menggolongkan dia topiknya apa. Jadi kalau dalam channel saya itu ada tentang traveling, ada tentang konstruksi, karena itu berkaitan dengan pekerjaan saya. Jadi video-video saya yang berkaitan dengan konstruksi akan saya buat dalam satu playlist. Jadi keuntungannya bagi saya adalah ketika ada orang menonton salah satu video itu, maka di sebelah kanannya akan diprioritaskan video-video saya yang lain yang berkaitan dengan konstruksi. Jadi paling atas itu video saya, kemudian bawah-bawahnya baru video lain yang berkaitan dengan topik ini. Keuntungannya bagi saya adalah akan menambah durasi tonton dari channel saya, yang kemudian YouTube akan memprioritaskan channel saya, playlist saya, video saya dalam search engine YouTube. Ya, demikianlah topik bahasan kita pada pagi hari ini, yaitu tentang metadata dan tentang user experience dan user management. Sebenarnya ada banyak lagi yang mau saya jelaskan tentang SEO ini,
Mungkin nanti kalau sempat saya akan buat video berikutnya. Jadi kalau kamu mau bersabar, kamu bisa subscribe. Jadi nanti kamu akan mendapatkan notifikasinya. Yang kemudian di video-video berikutnya, jadi sebenarnya ini video pertama saya membahas soal search engine, membahas soal SEO. Sebenarnya saya dari dulu sih YouTube ini. Jadi kalau kamu bisa lihat YouTube ini sebenarnya dibangun dari tahun 2010. Cuman saya nggak nges saja, mungkin nggak terlalu peduli tentang ini. Baru-baru ini aja peduli. Jadi saya mulai memperbanyak videonya belakangan ini. Jadi begitu. Mungkin top berikutnya kita akan membahas tentang search engine Google dan tips tentang blogging dan lain sebagainya tentang di internet. Oke. Ini adalah video pertama SEO dari saya. Mungkin akan berikutnya akan ada lebih banyak lagi video-video tentang SEO. Terima kasih sudah menonton. Jika kamu suka dengan video ini, kamu bisa komen. Kalau mau koreksi pun kamu bisa komen di bawah. Jadi kalau ada yang salah dari ucapan saya, mungkin kamu koreksi di bawahnya. Nanti akan saya respon atau untuk melengkapi kekurangan-kekurangan saya dalam sebuah video sehingga saya bisa mengupdate di video-video berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.